Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari apa ini? Betul, Jumat, maksudnya hari ini hari raya semua orang kudus. Semua orang tahu hari ini hari Jumat. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Kita bersyukur pada peristiwa iman hari ini. Ada dua peristiwa besar. Bapak Suci Paus Fransiskus menganugerahkan kepada Gereja Indonesia keuskupan yang ke-38. Dan pada hari ini juga uskup pertamanya, Monsinyur Maximus Regus, akan ditahbiskan mendapat pencurahan Roh Kudus. Yang rangkaiannya telah dimulai sejak kemarin dengan Vespera Agung di Gereja Katedral Roh Kudus. Ketika kita memasuki Gereja Katedral, lalu di sana tertulis besar, Pastoran Roh Kudus. Wah, baru pertama lihat. Banyak orang komentar, wih luar biasa, Pastoran Roh Kudus. Lalu karena Bapak Uskup Maximus Regus terkenal humoris, saya berkata, Bapak Uskup, besok pastoran ini harus kosong. Kalau tidak kosong, tidak ada terjadi tahbisan. Loh kenapa? Karena Roh Kudus harus ke gereja sana. Pastorannya harus kosong. Kan itu pastoran Roh Kudus. Itu pengantar. Sekarang yang serius. Saudara-saudari yang terkasih, judul Anjuran Apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus yang terbit 19 Maret 2019, Gaudete et exultate, bersukacitalah dan bergembiralah, yang diambil dari Matius 5:12 yang menjadi ayat terakhir bacaan Injil hari ini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Yang dihubungkan dengan ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Suci memperjelas maksud anjuran tersebut dengan memberi subjudul Panggilan Kekudusan Zaman Sekarang, yang dikaitkan dengan kehendak Allah yang menciptakan manusia menurut citranya yang kudus. Hendaklah kamu kudus sebab aku adalah kudus. Imamat 11:14. Saudara-saudari yang terkasih, apakah dengan dibaptis kita menjadi kudus? Tunggu, kita menjadi kudus. Bahkan dianugerahi materai sebagai anak Allah. Tetapi tidak semua orang yang dibaptis dapat mempertahankan kekudusannya sebagai anak Allah. Identitas kudus harus dipertahankan dan diwujudkan dalam aktivitas kekudusan. Kudus bukan hanya sekedar identitas ideal, tetapi harus menjadi aktivitas praktis semua anak-anak Allah. Dalam buku Orang Kudus tercatat ada lebih dari 10.000 santo santa yang dikukuhkan sebagai orang kudus. Di samping orang kudus yang terdaftar, ada begitu banyak orang kudus di surga yang memandang kemuliaan Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini. Istimewa pada ayat 79. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih. Orang-orang kudus hidup suci di dunia dan mendapat anugerah hidup surgawi. Mereka bersukacita dan bergembira karena mendapat upah di surga atas sikap bela rasa dan perbuatan kasihnya. Murah hati, haus dan lapar akan kebenaran. Para kudus ini kita rayakan hari ini. Semua orang kudus yang teristimewa, tidak ada hari perayaan khususnya di dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih,
Mereka orang kudus hebat, luar biasa. Bukan hebat di surga, karena semua orang kudus ada di surga. Tetapi mereka hebat karena mereka kudus hidup ketika di dunia ini. Dan itulah tantangan kita bagaimana menjadi kudus bukan di surga, tetapi menjadi kudus hidup di dunia saat ini. Dalam sabda bahagia, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Di mana kita melihat Allah? Kapan kita melihat Allah? Lihatlah ke sebelah kiri. Apakah yang di sebelah kiri ini orang-orang kudus? Dan lihatlah di sebelah kanan. Apakah yang di sebelah kanan kita orang-orang kudus? Dan lihat diri kita sendiri. Apa kita orang kudus? Menjadi orang kudus bukan di surga nanti, tetapi di sini dan saat ini. Dalam diri mereka yang ditunjukkan tadi dalam sabda bahagia, yaitu mereka yang melayani Allah di dalam diri sesama, mempertahankan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Orang disebut suci kalau ia itu makin serupa dengan Allah yang gambarannya secara sempurna tampak di dalam diri Yesus. Hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan untuk Allah dengan mengambil jarak dari dunia. Hidup suci adalah hidup di dunia sekalipun ada jarak, tetapi bukan dari dan untuk dunia. Justru hidup seorang kudus adalah hidup untuk menguduskan dunia dengan menghadirkan hati kudus Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menjadi kudus kita diajak menjalankan sabda bahagia. Maka dalam Gaudete et Exsultate, Bapa Suci tidak hanya memberikan fondasi identitas kekudusan, bagaimana jalan menjadi orang kudus melalui sabda bahagia yang kita dengar pada hari ini pada Matius 5, 3 sampai dengan 12, tetapi juga memberikan direksi, instruksi praktis aktivitas kekudusan lewat perikop pengadilan terakhir Matius 25, 31 sampai 46. Di mana kekudusan itu harus dipraktikkan dalam hidup konkret yang penuh bela rasa terhadap saudara-saudari yang paling hina, yang lapar, yang haus, yang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Singkatnya, melayani Yesus di dalam saudara-saudari kita yang paling hina, yang paling membutuhkan uluran tangan belas kasih Tuhan. Tanpa karya belas kasih dan gerakan bela rasa, kekudusan hanyalah sebuah identitas ideal. Bagus menjadi bahan homili dan orasi, tetapi jauh dari aksi dan kesaksian iman. Kekudusan harus menjadi aktivitas aksi sehari-hari dalam tindakan bela rasa. Ciri orang kudus adalah tergerak hatinya oleh bela rasa. Maka Yesus selalu digambarkan di dalam Injil, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Menurut Paus Fransiskus, bela rasa adalah gerakan dari mata turun ke hati. Dari hati menggerakkan kaki. Orang tidak cukup berkata, oh kasihan. Tetapi bagaimana mewujudkan kasihan tersebut dalam tindakan nyata. Maka kekudusan seseorang dilihat bukan hanya dari hidup doanya, tetapi terutama dari doa yang mengalir pada hidup penuh bela rasa terhadap sesama, seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Kasih inilah yang hendak dihadirkan Bapak Uskup Maximus Regus, Bapak Uskup pertama Labuan Bajo, yakni bahwa seluruh perjalanan kita menurut beliau adalah perjalanan cinta Tuhan. Pembentukan Keuskupan Labuan Bajo ini merupakan ekspresi cinta Tuhan yang terus berkelanjutan bagi kita semua. Hati
dan kasih Tuhan itulah yang ingin dihadirkan oleh Monsinyur Maximus Bragus. Melalui ensiklik Dilexit Nos, dia telah mengasihi, yang terbit pada tanggal 24 Oktober yang lalu. Bapa Suci mengingatkan kita akan pentingnya hati yang menjadi pusat kehidupan. Sementara dunia saat ini tampaknya kehilangan hati nurani, hingga masih banyak orang yang menderita, entah akibat perang atau kesenjangan sosial. Cinta hati manusiawi dan cinta hati ilahi Yesus yang dicurahkan pada kita demi keselamatan kita, itulah yang harus ada dalam hidup kita. Dalam dan melalui hati Kristus, Allah mencurahkan kasih-Nya kepada manusia supaya dunia diselamatkan olehnya. Itulah yang menjadi moto pastoral Monsinyur Maximus Regus, Ut Salvatus Mundus per itsum, supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca di media, lalu mengikuti YouTube, sangat menonjol. Sejak kemarin kita dengar Bapak Uskup Maximus Regus sangat menonjol kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosialnya. Dalam dunia kerja, dunia kepemimpinan, dulu orang berkata, salah satu kriterianya adalah diukur bagaimana IQ-nya. Tetapi ternyata IQ, ukuran rasional tidak cukup. Maka orang berkata harus ada EQ, emotional quotient. Diukur emosinya. Lalu orang lagi tidak cukup. Sekarang harus bukan hanya IQ, EQ, tapi juga harus SQ, social quotient. Sosial. Jadi diukur ketajaman kecerdasan sosialnya. Makin ke sini orang berkata, tidak cukup IQ, EQ, dan SQ, tapi juga harus QQ. Bukan main kartu, QQ, ini quantum quotient, bagaimana semuanya dikombinasikan. Dan kalau kita tadi mendengar apa yang dibacakan oleh Monsinyur Michael, surat dari Paus, Bapak Uskup Maximus Regus dipilih bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan karena kecerdasan sosialnya yang juga sangat penting dan diperlukan, tetapi karena kebijaksanaan dalam hal-hal rohani, karena kecerdasan rohaninya yang jauh lebih penting dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial. Tadi sebelum misa saya melihat seorang uskup senior pembimbing rohani, mitranya miring. Lalu saya betulkan, mohon maaf Bapak Uskup, mitranya miring, saya betulkan. Beliau menjawab, ya itulah fungsinya kau, untuk membetulkan yang miring-miring. Setelah saya betulkan, mohon Bapak Uskup, ternyata masih miring, saya miringkan lagi. Lalu saya lihat, mohon maaf Bapak Uskup, ternyata bukan mitranya yang miring, kepalanya yang miring. Beliau menjawab, kepalanya miring, yang penting hatinya lurus. Itulah yang jauh lebih penting. Hati yang lurus, yang bisa akhirnya meluruskan kepala, kaki, tangan, gerak langkah hidup kita. Demikianlah yang dibutuhkan di keuskupan pertama ini adalah kecerdasan rohani. Di tengah tantangan budaya luar, di mana Labuan Bajo sendiri kota yang disebut dengan supreme destinasi untuk para turis, di mana akan banyak tantangan-tantangan dunia untuk bisa menjaga kebijaksanaan lokal sebagai kecerdasan lokal budaya, dan juga untuk keluhuran kultural dibutuhkan orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani, dan kecerdasan spiritual ini telah ditunjukkan oleh Bapak Uskup Maximus Regus yang kiranya sungguh dapat mengembalakan umat di keuskupan Labuan Bajo ini, yang dapat memperbaiki
mengembangkan dan meluruskan sehingga gerak langkah Keuskupan Labuan Bajo sesuai dengan kehendak Allah dan harapan Bapak Suci Paus Fransiskus yang menetapkannya hari ini pada hari raya semua orang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua yang hari ini ditantang untuk dapat menghadirkan belas kasih, kita dipanggil untuk menjadi orang kudus. Bunda Teresa berkata, tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi semua orang bisa melakukan segala sesuatu dengan cinta. Maka mari lakukan. Jangan hanya berpikir tentang hal-hal besar. Mari kita berbuat sesuatu dari hal-hal yang sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Karena semua orang bisa melakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar. Cinta pada Allah, cinta pada sesama, cinta pada gereja. Dan cinta itulah ingin ditunjukkan oleh Bapak Uskup Maximus Regus melalui tugas kegembalaan dan moto pastoralnya. Bapak Uskup Maximus Regus, selamat berkarya, Provisiat, Tuhan memberkati.